Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Poni Rianti, NIM 180011747, semester 4, ruang 02, non-reguler B. Baiklah, video ini dibuat guna untuk memenuhi tugas mata kuliah praktek penyusunan perangkat pembelajaran di sekolah atau madrasah. Video ini berisi rangkuman materi yang sudah kita presentasikan selama di semester 4. Oke, baiklah, ini dia videonya, video penjelasannya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan rangkuman materi praktek penyusunan perangkat pembelajaran di sekolah atau madrasah. Baiklah, yang pertama itu unsur-unsur yang diperhatikan dalam penyusunan RPP. Sebelum kita mengetahui unsur-unsur yang diperhatikan dalam penyusunan RPP, terlebih dahulu kita mengetahui pengertian RPP. Yaitu RPP itu sering disebut dengan planning ya, perencanaan. Jadi, persiapan menyusun suatu keputusan berupa langkah-langkah, penyelesaian berupa suatu masalah atau pelaksanaan suatu pekerjaan yang terarah pada pencapaian tujuan. Nah, jadi RPP itu tuh rencana. Sebelum kita mengajar, terlebih dahulu kita harus mempunyai RPP agar pembelajaran terjadi atau pembelajarannya jadi lebih efektif dan tersusun ya. Dimulai dari kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Nah, langsung saja unsur-unsur yang diperhatikan dalam penyusunan RPP. Yang pertama mengacu pada kompetensi dan kompetensi dasar yang harus dikuasai siswa. Yang kedua, menggunakan berbagai pendekatan yang sesuai dengan materi. Yang ketiga, menggunakan metode dan media yang sesuai. Yang keempat, penilaian dengan sistem pengujian menyeluruh. Nah, jadi di sini maksudnya adalah kompetensi dan kompetensi dasar. Nah, jadi kompetensi dan kompetensi dasar itu sudah tertera ya dalam silabus ya. Nah, jadi dalam RPP itu harus mencantumkan kompetensi dan kompetensi dasar. Yang kedua, menggunakan berbagai pendekatan yang sesuai dengan materi. Nah, jadi kita itu harus memakai pendekatan yang sesuai dengan materi. Misalnya materinya tentang mencintai Allah, jadi kita harus sebisa mungkin mengimplementasikan materinya. Yang ketiga, menggunakan metode dan media yang sesuai. Nah, jadi metode kita mengajar itu harus benar-benar kita pikirkan agar anak-anak itu bisa lebih fokus atau lebih tertarik untuk belajar. Yang keempat itu penilaian dengan sistem pengujian menyeluruh. Nah, jadi di RPP itu di bagian akhir terdapat rubrik penilaian. Jadi itu juga harus dicantumkan. Selanjutnya, langkah-langkah penyusunan RPP. Yang pertama itu yang pastinya identitas mata pelajaran apa yang akan kita ajarkan kan. Jadi dalam RPP itu kita harus mencantumkan misalnya pembelajaran PAI, tema berapa ya. Nah, yang kedua, standar kompetensi dan kompetensi dasar yang saya jelaskan tadi itu biasanya sudah tertera di dalam silabus ya, jadi tinggal dilihat dan dicantumkan di RPP. Yang ketiga, indikator, itu juga sama. Yang keempat, materi pembelajaran. Nah, jadi materi yang akan kita ajarkan tersebut wajib kita cantumkan di RPP agar pembelajarannya itu jadi lebih tersusun ya, agar tidak mengada-ngada dan tidak jadi supaya tidak bingung ya kita akan mengajarkan apa. Jadi kita harus menyiapkan materi tersebut pada RPP. Nah, yang kelima, tujuan pembelajaran. Jadi tujuan kita melakukan pembelajaran itu apa? Jadi harus kita cantumkan ya. Yang keenam, strategi atau skenario pembelajaran. Nah, itu yang saya bilang tadi, atau metode atau strategi ya. Jadi kita harus sebisa mungkin membuat skenario atau strategi dalam pembelajaran. Misalnya skenario itu dari kegiatan inti, kegiatan penutup, kegiatan awal, pembukaan ya, berdoa, atau banyak ya. Di kegiatan inti itu kita bisa belajar langkah-langkah pembelajaran yang akan kita, materinya apa itu kita cantumkan juga. Nah, terus selanjutnya prinsip pengembangan RPP. Nah, prinsip pengembangan RPP ini dalam Kemdikbud nomor 22 tahun 2006 tentang proses pendidikan dasar dan menengah adalah sebagai berikut.
Perbedaan individual peserta didik. RPP disusun dengan memperhatikan perbedaan peserta didik, kemampuan sosial, emosi, tingkat belajar, kebutuhan khusus, kecepatan belajar, latar belakang, budaya, norma, nilai, dan lingkungan peserta didik. Yang kedua, partisipasi aktif peserta didik. Yang ketiga, berpusat pada peserta didik untuk mendorong semangat belajar. Yang keempat, pemberian umpan balik dan tindak lanjut RPP. Yang kelima, pengembangan budaya membaca dan menulis. Yang keenam, penekanan pada keterkaitan materi pembelajaran. Yang ketujuh, mengakomodasikan pembelajaran tematik. Yang kedelapan, penerapan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, di sini selanjutnya perbedaan silabus dan RPP. Nah, jadi pengertian silabus itu rencana belajar dalam suatu kelompok atau pelajaran atau tema tertentu. Sedangkan RPP rencana yang menggambarkan prosedur dan perorganisasian pembelajaran untuk mencapai suatu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. Perbedaan silabus dan RPP. Silabus dipersiapkan untuk keperluan selama 1 semester. Sedangkan RPP dipersiapkan untuk satu pertemuan atau per bab. Dan RPP mencakup langkah-langkah pembelajaran, sedangkan silabus tidak. Selanjutnya, prinsip pengajaran berbasis modul. Pengajaran modul dilaksanakan sesuai aturan petunjuk pelaksanaannya. Akan mampu memberikan kontribusi dalam rangka peningkatan prestasi atau hasil belajar, sehingga dalam belajar prinsip-prinsip perlu diperhatikan. Manfaat pengajaran modul yaitu membuka kesempatan bagi siswa untuk belajar menurut kecepatan dan cara masing-masing. Langkah-langkah pembuatan modul di sekolah. Sebelum kita melanjutkan langkah-langkah, terlebih dahulu kita mengetahui pengertian modul ya. Modul merupakan salah satu bentuk bahan ajar yang dikemas secara utuh dan sistematis. Di dalamnya memuat seperangkat pengalaman belajar yang terencana dan didesain untuk membantu peserta didik menguasai tujuan belajar. Langkah-langkah penyusunan modul. 1. Analisis kebutuhan modul. 2. Peta modul. 3. Desain modul. 4. Implementasi 5. Penilaian. 6. Evaluasi dan validasi. 7. Jaminan kualitas. Oke, baiklah. Di sini saya akan baiklah. Jadi, manfaat yang bisa kita ambil dalam mempelajari mata kuliah praktek penyusunan perangkat pembelajaran ini yaitu supaya kita jadi lebih mudah dalam mengajar dan melengkapi administrasi kita di sekolah. Dan sebaiknya kita seorang guru harus melengkapi administrasi tersebut, dikarenakan itu sangat penting baik bagi kita atau bagi sekolah kita. Karena kita mengajar itu perlu perencanaan dan perlu metode atau perlu panduan. Jadi jika kita mempunyai perangkat pembelajaran, itu akan sangat membantu dalam kita dalam mengajar. Baiklah, mungkin cukup sampai sini saja penjelasan dari saya. Jika ada kata salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.